命というのは尊いものだ。大切にしなければ。さあ、お前らは鬼となり、俺のように銃に気づき。Douma adalah salah satu tokoh antagonis di serial anime Kimetsu no Yaiba dan merupakan anggota dari iblis bulan atas peringkat kedua. Setelah berubahnya menjadi iblis dan juga pemimpin sekte, dia digambarkan sebagai pribadi yang psikopat dan tak punya emosi. Hanya saja Douma lebih sering memperlihatkan wajah ceria ketika dia sedang melakukan hal yang sadis. Douma cenderung menargetkan sosok wanita untuk dimakan, karena dia percaya hal itu untuk membebaskan jiwa mereka. Diceritakan lebih dari seabad yang lalu, Douma lahir dari keluarga pendiri sekte Iman Surga. Douma adalah orang yang cerdas. Ia memiliki penampilan sangat tampan dan diminati oleh wanita. Ia juga memiliki mata unik yang mempunyai banyak warna, sehingga membuat orang-orang termasuk kedua orang tuanya percaya bahwa dia adalah utusan para dewa. Meski ia banyak sekali mendapat sanjungan, tapi jauh di dasar pemikirannya dia begitu muak akan kepercayaan yang mereka anut. Karena menurutnya dewa yang mereka sembah hanyalah ilusi belaka. Seseorang yang melihat Douma pertama kali cenderung akan menilainya sebagai sosok berkarisma. Namun jauh di dalam dirinya, Douma adalah seorang psikopat. Di hadapannya manusia tak lebih dari sekedar makhluk rendahan. Ia menganggap manusia begitu menyedihkan dan bodoh, sehingga ia merasa kasihan kepada manusia. Kemudian pada suatu hari ibunya membunuh ayahnya setelah mengetahui bahwa sang ayah telah berselingkuh dengan beberapa wanita pengikut sekte. Sebelum akhirnya sang ibu bunuh diri di hadapan Douma. Namun Douma tetap tak terpengaruh oleh kematian orang tuanya sendiri. Ia sama sekali tidak merasa risih, seolah tidak memiliki emosi. Dia malah mementingkan ruangannya yang bau darah. Hal berbahaya dari iblis bulan atas Douma yaitu hidupnya yang berbaur dengan manusia dan terbilang sangat dekat. Douma adalah pemimpin sekte Iman Surga, namun ia sendiri sebenarnya tak mempercayai keberadaan surga dan neraka. Jadi bisa dikatakan sejak kecil Douma adalah seorang ateis. Ia tidak percaya adanya dewa, karena yang dia yakini ketika manusia mati mereka hanya akan kembali kepada kekosongan. Akan tetapi Douma tetap saja menjalankan sektenya sebagai pemimpin. Hal itu dilakukan karena dirinya juga semakin larut dalam kepuasan ketika melihat kebodohan orang-orang yang percaya dan meminta belas kasihnya. Ketika usianya menginjak 20 tahun, ia bertemu dengan Muzan yang lalu diubah menjadi iblis dan mendapatkan sebuah kekuatan besar. Dari sanalah berbekal kecerdasan dan nalurinya yang tidak memiliki perasaan, Douma memanfaatkan untuk bisa memakan banyak manusia, sehingga hal ini pun membuatnya bisa naik pangkat menjadi iblis bulan atas peringkat kedua. Ia juga sosok yang mengubah Gyutaro dan Daki menjadi iblis. Pada Kimetsu no Yaiba District Arts episode terakhir, kita disajikan kisah masa lalu iblis bulan atas peringkat 6, yaitu Gyutaro dan Daki. Kita melihat bagaimana kakak beradik ini harus hidup menderita sejak kecil. Di puncak penderitaan keduanya, muncul Douma yang tengah menyantap daging manusia, melihat kondisi Gyutaro dan Daki, dan memanfaatkan dendam yang Gyutaro simpan. Douma mengubah keduanya menjadi iblis menggunakan darahnya. 15 tahun sebelum era Tanjiro, Douma memiliki riwayat singkat dengan Kotohe Hashibira yang merupakan ibu dari Inosuke. Dia menampung Kotohe yang melarikan diri bersama Inosuke yang masih bayi dari suami dan mertuanya yang kejam karena terus menyiksanya. Tak lama kemudian suami dan mertua Kotohe tanpa sengaja bergabung dengan sekte tersebut. Douma lalu membunuh mereka hanya karena mereka terlalu berisik. Meskipun Douma menganggap bodoh seperti manusia yang lain, kecantikan dan bakat menyanyinya justru meyakinkan Douma untuk tidak memakan dan membiarkan Kotohe menjalani hidupnya. Namun hal itu berubah setelah Kotohe tanpa sengaja menemukan kenyataan bahwa Douma sebenarnya adalah iblis yang kejam karena memakan pengikutnya sendiri. Meskipun Douma mencoba memberi pengertian kepada Kotohe,
Justru Kotoha merasa tertipu dan ketakutan sehingga membuatnya melarikan diri bersama Inosuke. Sadar dirinya akan dibunuh oleh Doma, Kotoha lalu sengaja menjatuhkan Inosuke dari tebing ke sungai dengan harapan Inosuke selamat dan bertahan hidup. Kemudian Doma membunuh dan memakan tubuh Kotoha sampai tulang belulang. Doma adalah sosok yang bertanggung jawab atas kematian Kojo bersaudara. Jauh sebelum Shinobu menjadi gelar serangga, kakak kandung Shinobu yaitu Kanai Kojo mengalami kekalahan dalam pertarungan melawan Doma. Meskipun Doma berniat memakan tubuh Kanai, sayangnya Doma berhasil kabur ketika matahari akan terbit dan meninggalkan Kanai yang sekarat karena terluka parah. Ketika peristiwa pertempuran akhir dimulai, para Hashira yang masuk ke dalam kastil Infinity mulai bertarung melawan iblis bulan atas. Doma bertarung melawan Shinobu dalam pertarungan akhir tersebut. Namun Doma terlalu kuat baginya, sehingga Shinobu berhasil dikalahkan. Meski bayarnya adalah nyawanya sendiri, Shinobu harus rela dilahap oleh Doma yang semua itu ternyata bagian rencana dari Shinobu. Yang sebelumnya Shinobu telah mempersiapkan tubuhnya dengan 37 kg racun bunga wisteria yang cukup mematikan bahkan untuk iblis sekuat Doma sekalipun. Tak berapa lama Kanao muncul dalam pertarungan, mengetahui saudaranya telah dimakan oleh Doma. Pengorbanan Shinobu tak disia-siakan begitu saja oleh Inosuke dan Kanao. Dua pembasmi iblis tersebut bekerja sama untuk menyerang Doma. Sambil menunggu racun wisteria yang telah diserap Doma, bersamaan dengan tubuh Shinobu bekerja, tapi Doma masih terlihat bermain-main ketika berhadapan dengan mereka berdua. Doma lalu membuat 3 makhluk kristal kecil yang menyerupai dirinya untuk melawan Inosuke dan Kanao. Dia bermaksud pergi dari pertarungan untuk membunuh semua Hashira. Ketika Doma bersiap untuk pergi, racun tersebut mulai melelehkan tubuhnya. Pada momen ini, Inosuke dan Kanao mengambil langkah cepat untuk memenggal leher Doma hingga terputus. Setibanya di alam baka, Doma yang telah tewas lalu bertemu Shinobu yang tengah memegangi kepalanya. Tiba-tiba entah mengapa Doma untuk pertama kalinya merasakan cinta dan kehangatan di dalam dirinya. Bahkan Shinobu yang pada saat itu terlihat begitu sangat cantik. Seakan tak tahu malu, Doma mengajak Shinobu untuk menemaninya masuk ke dalam neraka. Di sisi lain, tentu saja Shinobu menolaknya dan memanggilnya sebagai makhluk yang tak berharga.